Maka pada minggu kemarin kita telah sampai daripada amaliyahnya, yaitu bermusahadah kepada tauhid ujud atau musahadah kita akan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi musahadah kemarin adalah melihat dengan mata kepala apa yang kita lihat dengan mata kepala sendiri, kemudian ditanggapi oleh hati. Apa saja yang dilihat ditanggapi oleh hati. Ini namanya disebut musyahadah. Sedangkan jauh, nah jauh beda lagi. Jauh tadi, jauh itu setelah melihat kemudian ditanggapi oleh hati. Jauh tadi kemudian ditanggapi dengan perasaan. Jadi jauh itu merasakannya. Sedangkan musyahadah tadi hati, pernyataan hati bahwa yang dia lihat tiada lain dari zat Allah. Sedangkan jauhnya atau disebut dengan suhud, maka di situ diisi dengan perasaan. Nah, jadi bermusahadah ditambah dengan jauh tadi, ditambah dengan perasaan, yang namanya musahadah suhudul wahdah bil kasrah bil wahdah, disebut pula terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah itu pada alam semesta dan juga pada dirimu sendiri. Itu dinamakan suhud. Kemudian di dalam sana ada pula istilah namanya jauh. Jauh tadi yaitu pengalaman batin merasakan akan zat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tadi surah Al-Baqarah ayat 115. Timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Kemana engkau menghadap, di sana ada wajah Allah. Timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Kemana engkau menghadap, di sana ada wajah Allah. Lalu Allah menyuruh kita agar senantiasa dapat melihat, menyaksikan dan merasakan akan zat Allah ataupun wajah Allah. Jadi dapat melihat, dapat memandang, dapat menyaksikan, bahkan merasakan dengan perasaan akan wajah ataupun daripada zat Allah. Caranya yaitu ketika kata Allah engkau memandang alam semesta dan memandang dirimu, arahnya ke timurkah, ke baratkah, yang kau lihat hanyalah wajahku, hanyalah wajah Allah. Maka ada istilah suhud. Tidak aku lihat sesuatu sebelumnya, kata Sayyidina Abu Bakar, kecuali yang kulihat Allah. Jadi awal-awal melihat apa aja yang dilihat sebelum melihat sesuatu, maka dinafikan selain daripada Allah. Artinya yang dilihat Allah aja yang dilihat. Baru kemudian melihat alam, melihat makhluk, melihat perempuan, laki, binatang. Awalnya tadi melihat Allah. Maka tidak aku lihat wajah lain kecuali wajah Allah. Wajah Allah saja atau zat Allah saja. Wajah tadi ialah rupa. Kemudian contoh tamsil, inna lillah, diri kita tuh asalnya daripada Allah. Belum ada alam, belum ada sesuatu, apa-apa, siapa-siapa belum ada. Apa-apa tadi misalnya aras, kursi, matahari, bulan dan bintang, surga neraka. Kemudian siapa-siapa malaikat, para nabi, rasul, Nur Muhammad ataupun yang lain belum ada. Yang ada hanya aku. Jadi hanya aku, kata Allah, yang ada. Hanya
Aku saja yang ada, belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Hanya ada aku, belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Karena Tuhan ini hendak memperkenalkan dirinya, maka diciptakannya lah makhluk tadi. Lalu dari mana Tuhan mencipta makhluk tadi? Bahannya dari mana? Karena Tuhan tidak memerlukan apa-apa dan siapa-siapa. Karena waktu itu hijab belum ada kan. Nah, Nur Muhammad belum ada, tanah air api angin belum ada. Terus aras kursi belum ada, pena pun belum ada, yang disebut Nur Muhammad pun belum ada. Yang ada hanya aku sendiri. Lalu dari mana bahannya? Tentu daripada aku juga. Maka awal-awal penciptaan segala sesuatu, apa-apa dan siapa-siapa, itu asalnya daripada aku juga. Ini awal-awalnya tadi. Jadi ibarat dalang hanya aku aja dalang sendirian, belum ada lagi wayang-wayang, belum ada. Nah, alam pawayangan belum ada. Tokoh-tokoh wayang belum ada, baik yang tokoh yang sifatnya akhlaknya bagus maupun sifat tercela belum ada. Surga belum ada, neraka belum ada, yang ada hanya aku. Hanya aku sendiri. Maka kata Nabi, aku kenal Tuhanku karena Tuhanku juga yang memperkenalkan dirinya. Jadi semula akulah Allah, akulah Tuhan. Dan aku pula yang memperkenalkan diriku tadi. Nah, lewat siapa Tuhan memperkenalkan dirinya tanpa perantaraan siapa-siapa? Bukan melewat tulisan ataupun, tetapi Tuhan memperkenalkan dirinya lewat dirinya juga. Jadi tanpa perantaraan siapa-siapa. Dan sebenarnya tidak ada pula yang bisa mendindingi, menghijabi Tuhan. Jadi kan ada Tuhan tuh bisa didinding. Nah, dihijabi itu hanya waham sangka-sangkaan kita yang menyangka bahwa ada sesuatu yang bisa mendindingi diri kita dengan Tuhan. Hanya prasangka-prasangkaan. Maka dari bermula disinilah, belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa, hanya aku aja yang ada. Maka Tuhan hendak mencipta makhluk. Karena Tuhan tidak memerlukan apa-apa dan siapa-siapa, karena apa-apa dan siapa-siapa belum ada. Lalu bahannya dari mana? Daripada dirinya sendiri, daripada zatnya sendiri. Karena Tuhan tidak memerlukan apa-apa dan siapa-siapa. Nah, jadi Tuhan tidak memerlukan apa-apa dan siapa-siapa. Sedangkan batang tubuh kita ini memerlukan Tuhan. Nah, kenapa Allah disebut Tuhan? Nah, karena Dia pencipta, Khalik. Si aku tadi, nah, kenapa disebut Tuhan? Karena Dia pencipta. Kalau bukan pencipta, maka bukanlah disebut Dia Tuhan tadi. Jadi aku tadi sang Tuhan. Aku tadilah yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aku inilah yang dikenal. Jadi di dalam kitab Sirat Al-Mustaqim tadi, hendaklah engkau mengenalku, kata Tuhan. Hendaklah engkau mengenalku. Maka terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah itu pada alam semesta dan juga pada dirimu sendiri. Jadi Tuhan mencipta alam, termasuk batang tubuh atau diri tadi, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah. Di mana bahannya sendiri tiada lain daripada zat Allah. Jadi bahannya, bahan bakunya daripada zat Allah. Walaupun ilmu pengetahuan ada yang menyebutkan dari Nur Muhammad. Nur Muhammad pun sebenarnya daripada zat Allah juga induknya.
Jadi Nur Muhammad itu asalnya daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam perkara malam hari ini, nah secara sederhana perjalanan seorang salik tadi bisa dimulai dengan musyahadah. Ada pula yang mengamalkan daripada Nur Muhammad, suhudnya pandangan Nur Muhammad tadi. Jadi suhud memandang untuk sampai kepada Allah. Jalannya pertama jalannya bermusyahadah, kemudian mengamalkan Nur Muhammad pun ya benar. Nah, kalau dalam amaliyah Nur Muhammad, seorang salik tadi memandang kepada diri dan kepada alam, apa saja yang dia lihat, dia tanggapi itu Nur Muhammad. Apa saja yang dia lihat. Lihat kambing kah, sapi kah, perempuan kah, laki kah, anak kecil, orang tua, apa saja yang dia lihat, ditanggapi oleh hatinya bahwa itulah Nur Muhammad. Lalu dia merasakan, oh inilah sebenarnya tiada kulihat kecuali daripada Nur Muhammad juga. Melihat batang tubuh, ini Nur Muhammad. Memandang langit Nur Muhammad, memandang alam semesta Nur Muhammad juga. Dan yang memandang ini pun adalah Nur Muhammad. Jadi yang dipandang dan memandang tiada lain daripada Nur Muhammad. Jadi apa aja yang dilihatnya ditanggapi oleh hatinya. Kemudian jauhnya tadi lalu perasaannya, inilah yang dikatakan Nur Muhammad. Misalnya tadi inilah buah jengkol. Nah, buah jengkol lihat, oh ini jengkol. Apa aja jengkol tadi. Lalu dia rasakan dimakannya. Dirasakan batang tubuh. Begitu pula pandangan suhud daripada Nur Muhammad tadi dilihat oleh mata kepala. Apa aja yang dilihat, ayam kah, sapi kah, laki perempuan kan yang dilihat. Nah itu pandangan daripada suhud Nur Muhammad aja. Jadi yang memandang dan dipandang itu Nur Muhammad, kada ada yang lain, Nur Muhammad. Nah maka disebutlah ini nur ala nur. Tadi yang memandang nur, yang dipandang nur. Di luar nur, di dalam nur. Diri daripada nur. Nah, diri itu asalnya daripada nur. Yang disebut Nur Muhammad tadi. Kemudian ada pula yang kita pelajari ini tadi, nah, yaitu dengan cara bermusyahadah. Kenapa bermusyahadah? Karena Tuhan menyuruh tadi, supaya engkau berpikir menggunakan akal pikirmu, supaya engkau dapat melihat dan menyaksikan kebesaranku. Siapa yang membantu tadi musyahadah? Tuhan juga. Dengan kedua mata yang dicipta Tuhan, diberi Tuhan kuasa dapat melihat. Yang dilihat siapa? Yang dilihat tadi dirinya juga. Laksana cermin, kita tuh melihat cermin. Maka yang dilihat di cermin tadi diri kita, bukan cermin yang dilihat. Tapi di dalam cermin tadi yang kita lihat diri kita. Begitu pula kita melihat alam, ketika memandang alam tadi yang dilihat wajah Allah. Bukan alamnya, tapi yang dilihat tadi wajah Allah. Begitu pula ketika memandang makhluk, memandang manusia tadi, maka yang kita pandang itu, yang kita lihat itu wajah Allah. Wajah Allah tadi yang kita pandang. Nah, melihat di cermin kan bukan cerminnya yang kita lihat. Ya, secara sekilas memang cermin. Tujuan melihat cermin adalah melihat wajah kita tadi. Tujuan melihat alam, melihat makhluk, melihat batang tubuh, yang dilihat itu wajah Allah ataupun zat Allah. Tujuan bermusyahadah tadi untuk dapat bisa melihat, menyaksikan keagungan, kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dilihat tadi, melihat, misalnya melihat makhluk, maka tidak aku lihat sesuatu di dalamnya kecuali yang kulihat Allah. Jadi Sayyidina Ali berpandangan bahwa tidak aku lihat sesuatu di dalamnya kecuali yang kulihat Allah. Misalnya tadi makhluk tadi anggaplah itu cermin. Kalau kita lihat di dalam tadi, ditengok di dalam cermin tadi, maka yang dia lihat hanyalah wajah Tuhannya, wujud daripada kebesaran zat Allah. Memang mula-mula tingkatan yang diberi Allah berupa tidak aku lihat sesuatu, yang kulihat hanya wujud Allah. Wujud Allah jangan dilihat, adanya Allah. Kemudian ketika Tuhan lebih memberi jauh perasaan terdalam, lalu diperlihatkan Allah tadi wajahnya, maka tidak aku lihat sesuatu di dalamnya kecuali yang kulihat hanya Allah. Bukan lagi wujudnya saja, tetapi Allahnya yang dilihat. Kalau Allahnya tuh meliputi zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Kalau sudah Allahnya yang dilihat. Lalu kembali kita kepada kajian kita tadi, innalillah. Asalnya diri daripada Allah tadi, diri tubuh daripada zat Allah. Semisal kita itu adalah papan. Tahu kan papan? Ada papan yang daripada kayu. Kalau belum paham papan, misalnya itu jendela kayu, atau pintu dari kayu, atau meja dari kayu. Maka meja dari kayu ini disebutlah dia kenyataan daripada sang kayu. Kayu kan, kayu punya batang, punya pohon, punya ranting, punya akar. Lalu si papan inilah kenyataan daripada apa tadi? Meja kayu inilah disebut kenyataan si kayu. Nyatanya tadi. Maka tubuhnya itu di luar, di dalam, atau tubuhnya sendiri, jadi tubuh luar, tubuh dalam, tubuhnya itu kandungannya disebut zatnya. Ikungannya keseluruhan daripada diri itu disebut zat. Baik tubuh luar, tubuh dalam, diri zahir, diri batin, termasuk perasaannya, termasuk akalnya, termasuk penglihatannya, pendengarannya daripada si meja kayu ini tadi. Kesemua dirinya itu asalnya daripada si kayu. Dan tidak ada satupun bagian daripada dirinya yang bukan daripada si kayu. Begitu pula si diri kita manusia ini, tidak ada satupun bagian diri kita, tubuh lahir, tubuh batin, yang bukan daripada Allah. Artinya innalillah itu tadi berlaku keseluruhan daripada diri asalnya daripada Allah. Inilah yang disebut dengan kosong tapi penuh. Jadi diri yang kosong tapi penuh itu artinya diri yang diliputi oleh zat Allah. Karena zat Allah tadi muhit, Allah meliputi daripada diri. Jadi Allah bersifat maha meliputi, muhit tadi meliputi alam termasuk batang tubuh. Jadi di luar meja kayu nih, luarnya, dalamnya, keseluruhan hati perasaannya itu diliputi, artinya semuanya diliputi oleh zat. Maka para sufi tadi memandang tidak aku lihat sesuatu kecuali yang kulihat daripada wujud Allah. Kemudian naik. Karena diberi Tuhan lagi mukasyafah, maka tidak aku lihat sesuatu melainkan yang kulihat Allah juga.
di awalnya, di akhirnya, di luarnya, di dalamnya. Maka yang kulihat Allah. Maka perasaannya tadi, nah itu namanya perasaan jauh tadi. Maka senantiasa dia bersama Allah. Seperti meja kayu dengan kayu bersama Allah aja. Maka dirinya sesekalipun tiada pernah bisa berpisah daripada si kayu. Begitu pula si diri manusia yang telah dibukakan Allah mukasafah, maka tiadalah dia ingin bercerai, ingin berpisah daripada Tuhannya, selalu ingin bersama. Dan kebersamaan ini bukan seperti kain dan air, bukan seperti baut dan mor, tidak. Kebersamaannya itu seperti meja kayu dengan kayu. Misalnya mau ukur kebersamaannya. Nah, di mana posisi kayunya, di mana posisi papannya, kebersamaannya tadi, bagaimanakah jarak jauhnya, dekatnya hubungan antara si papan kayu, meja kayu dengan si kayu. Hubungan kedekatan jarak antara diri si salik dengan Tuhannya bagaimana jarak. Nah, lalu dia bermusahadah. Si kayu tadi nang bermusahadah. Kayu kan nang bermusahadah. Atau meja kayu kah yang bermusahadah? Atau papan apa tadi, meja kayu kah yang bermusahadah, atau kayu kah yang menampakkan dirinya. Nah, meja kayu bermusahadah. Meja kayu tadi melihat, menyaksikan bahwa memandang kepada dirinya, memandang tidak aku lihat sesuatu kecuali yang kulihat zat Allah. Nah, kata si meja kayu, tidak aku lihat sesuatu, yang kulihat kayu aja. Di luar kayu, masuk ke dalam memandang kayu juga. Maka perasaannya tidak bisa dia pungkiri tadi. Karena melihat dalam mata, melihat kayu, masa perasaannya mendustai ini dilihat batu kan. Jadi apa yang dia lihat kemudian ditanggapi oleh hati, itu namanya kayu. Lalu perasaannya, maka bertubuhlah si dirinya tadi, bertubuh zat kayu. Makanya yang dipakai ini zat kayu. Si meja tadi, maka bertubuh kayu dia. Tahu aja kan kayu tuh bahasanya pohon ya, kayu tadi, jadi disebutlah kayu. Atau kemarin contoh misal es batu dan air. Maka yang dikenakan es batu ini, dia bertubuh zat air. Zat air inilah sebagai batang tubuhnya. Zat Allah inilah sebagai batang tubuh manusia dan alam semesta. Tanpa zat Allah tiadalah alam semesta termasuk batang tubuh tadi. Maka disebut la ilaha illallah. Tanpa adanya Allah tak adalah diri kita, tak adalah alam semesta. Nah, kalau Nur Muhammad tadi di bawah aja pelajarannya, maka guru-guru dulu menyarankan untuk sampai di Nur Muhammad aja. Nah, kalau anak belajar tadi untuk selebihnya, nah nanti bisa yang dikhawatirkan ini gara-gara waham sangka-sangkaan nanti sampai ke wahdatul wujud, macam melihat menyaksikan keelokan zat wajib wujud Allah, dapat memandang wajah Allah. Lalu para guru tadi menyarankan untuk sekadar sampai kepada Nur Muhammad. Karena sedikit tenaga ahli yang bisa mengajarkan tadi sampai ke sana. Karena sedikit tenaga ahli, lalu yang mengajarkan lebih daripada kajian Nur Muhammad. Nah, ini bisa disalahkan orang karena sedikitnya pengetahuan
manusia yang diberi Allah untuk dapat melihat menyaksikan keelokan zatnya, memandang wajahnya. Kalau tadi kan sampai kata guru-guru ya cukup memandang wajah Nur Muhammad. Nah, dapat melihat wajah Nur Muhammad. Bermusyahadah tadi inilah dari perbuatan tadi daripada Nur Muhammad juga. Nah, jadi yang ada nih nur, zahir nur, batin pun nur, luar dalam Nur Muhammad. Nah, tertahan di Nur Muhammad tadi. Kada sampai-sampai ke Tuhan, cuma ya itulah jalannya sampai di Nur Muhammad tadi. Nah, itu pun orang mengaji. Nah, selama mengajinya tadi. Nah, jadi di dalam pandangan ini tadi, nah kalau ke Nur Muhammad aja kada bisa lagi tadi, kecuali Tuhan memberi lebih. Nah, kalau dibatasi pada diri kita kajiannya sampai Nur Muhammad aja, maka sebenarnya diri tadi, diri lahir, diri batin, tiada lain itu daripada dimisrai namanya. Jadi bahasa itu dimisrai itu artinya tidak lain. Tidak lain es batu itu daripada air. Tidak lain batang tubuh kita, tubuh lahir, tubuh batin tadi misrai Nur Muhammad, tiada lain daripada Nur Muhammad. Nah, itu yang dipadakan Nur Muhammad. Nur Muhammad yang meliputi alam semesta tadi. Nah, nur ala nur tadi. Di luar nur, di dalamnya pun nur tadi. Namun bagi pandangan musyahadah, nah, di dalam tauhid keesaan Allah tadi daripada zatnya, yang dia pandang seorang salik itu zat Allah aja. Nah, zat Allah aja yang dipandangnya kada ada lain daripada zat Allah. Nah, salahkah jalan Nur Muhammad tadi? Kan aja kada salah tadi. Nah, salahkah kada? Nah, cuma itulah pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Jadi ada sekolahnya tadi, mungkin sekolah derajat tingkatannya yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu amaliyah Nur Muhammad tadi, keseharian mengamalkan musyahadah dalam pandangan musyahadah Nur Muhammad, suhud Nur Muhammad tiap hari. Nah, tadi sampai kita daripada musyahadah papan kayu dan si kayu tadi. Nah, melihat. Lalu ditanggapi oleh hati, apa saja yang dia lihat, semuanya tuh kayu aja zatnya, tiada lain. Nah, kalau kada bisa mandang alam, mandang aja ke batang tubuh tadi, mandang si kayu atau es batu, mandang es batu. Tiada yang kau lihat kecuali yang ada tuh air semata, air aja. Ini dengan hati bukan dengan mulut. Nah, jadi salah musyahadah nanti. Musyahadah yang kita lihat dengan mata kepala lalu kita keluarkan ke mulut. Nah, ini kacau jadinya. Itu bukan rukun musyahadah. Rukun musyahadah itu melihat dengan mata, tanggapi oleh hati, kemudian ditambah dengan jauh tadi perasaan, lalu merasakan. Kesalahan kita lihat dengan mata lalu dibocorkan dengan mulut. Nah, kada jadi kena, kada jadi musyahadahnya batal namanya. Ini kan pecah dia. Kalau istilah nabung, tabungannya pecah duluan. Nah, ini ya kan Mas Nay, tabungannya pecah duluan. Kalau nabung dilihat dulu, tanggapi oleh hati, ikuti dengan perasaan, ini nabung namanya. Bukan dikeluarkan, kalau di mulut dikeluarkan. Nah, ini kada jadi nabung, pas simpanannya kada ada. Karena sudah dikeluarkan. Jadi tabung dulu, simpan dulu. Kalau istilah buah tadi diparam dulu sampai dia matang, dia keluar sendiri nantinya.
Keluar sendiri tadi, ditabung dulu, simpan dulu. Jadi rukun musyahadah melihat dengan mata kepala, kemudian ditanggapi oleh hati termasuk pikiran. Jadi musyahadah tadi menyatukan hati dan pikiran, itu menyatakan apa yang dia lihat. Kemudian jawab tadi ditanggapi oleh perasaannya, kan hati punya perasaan. Tanggapi oleh perasaan bahwa tidak aku lihat sesuatu kecuali yang kulihat adalah zat Allah. Naik lagi diberi Tuhan, tidak aku lihat sesuatu yang kulihat, hanya Allah aja yang kulihat. Ini diperam di mulut, bukan dikeluarkan. Kalau dikeluarkan habis keran airnya gini ya kan. Bukan salah. Tujuan musyahadah rukunnya tadi matanya, hatinya, pikirannya, perasaannya. Jangan dikeluarkan. Dikeluarkan habis kita. Paham dulu, simpan dulu tadi. Maka segala yang dia lihat di awalnya sebelum melihat sesuatu tadi zat Allah, sampai berdiri betul kan kemarin. Belum lagi mengurak sajadah, kata orang, sajadah untuk sholat. Sajadah yang diampar itu mengisyaratkan kita keadaan diri kita yang kosong, belum melihat sesuatu apa-apa lagi. Maka yang dilihat Allah dulu, belum lagi sajadahnya. Sudah yang dia tuju Allah. Jadi tujuan sholat Allah, artinya ketika mengampar sajadah tadi, maka nampak zat Allah di situ. Yang dia lihat zat Allah. Kalau diberi kenampakan oleh Tuhan tadi, maka dipandangnya itu wajah Allah. Maka kata Allah, timur dan barat adalah kepunyaanku. Kemana engkau menghadap, di sana ada wajahku. Maka ketika tadi berdiri betul, es batu tadi berdiri betul. Maka berdirilah sifat wahdaniyat, keesaan zat Allah. Zat yang maha tunggal, artinya tidak ada zat lain. Zat makhluk ada. Zat makhluk ada tadi. Maka di dalam sholat tadi panahnya diri kepada Allah. Sholat tadi panahnya diri kepada Allah, karena sholat itu mi'raj. Di dalam mi'raj tadi panahnya diri menuju Allah, berdiri tadi. Di dalam sholat tadi berdirilah sifat wahdaniyat, esa tunggal, hanya zat Allah. Jadi belum berdiri sifat wahdaniyat, berdiri dulu. Maka ketika pemusyahadah tadi, apa yang dia lihat tanggapi oleh hati, ketika berdiri tadi tanggapi oleh perasaan. Inilah zat Allah, inilah yang dituju Allah. Ingat, yang dituju, tujuan sholat itu Allah. Aku, kata Allah, yang dituju. Ini batang tubuh tadi. Batang tubuh, diri memiliki Tuhan, Tuhannya aku. Maka sebenarnya Tuhan diriku ini ya aku. Nah, itu kan naik lagi pahamannya. Pahamannya tadi. Maka Tuhan diriku ini tiada lain daripada aku tadi. Maka kata Allah, sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ini diri, tubuh, hati, perasaan, nyawa, puluh, kulit, darah, daging, urat-urat, tulang, sumsum, tubuh lahir, tubuh batin, diri. Tuhannya aku. Maka aku inilah yang disembah ketika berdiri betul tadi. Maka dalam musahadahnya tadi, dalam sholat, sadah tahu Allahu Akbar. Ini memandang diri tadi laksana cermin. Maka tidak aku lihat sesuatu sebelumnya kecuali yang kulihat Allah. Es batu bermusyahadah kepada sang air. Es batu. Maka apa saja yang dia lihat tanggapi oleh hatinya. Oh, inilah
Zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, inilah zat air. Lalu dirasakannya lah seluruh batang tubuhnya, termasuk perasaannya, termasuk pikirannya, kesemuanya inilah zat Allah. Bahwa dia hidup dan mati daripada zat Allah. Hidup mati daripada ini ketemu sudah. Allah, penyerahan diri. Ini naik ibarat borak, nih sayapnya dua, dia kepakkan sayap. Allah, berjumpalah es batu dan air, berjumpalah si meja kayu dengan kayu. Allahu Akbar, karena jaraknya kada berjarak tadi, kebersamaannya Allah. Ohnya tadi ke sini tadi. Nah, wa akbar. Maka di sini tadi inilah sebenarnya perjumpaannya. Nah, berjumpa, bertemulah si es batu dan air. Yang menemui ini air kah es batu kah pas yang menemui tadi dalam sholat? Es batu kah yang menemui air atau air kah yang menemui es batu? Makhluk kah yang menemui Tuhan? Tuhan kah yang menemui? Nah, yang mana yang menemui ini tadi? Allahu Akbar. Nah, yang mana yang menemui kira-kira wajib? Tuhan kah? Nah, kalau Tuhan kan umum bahasanya Allah kah yang menemui diri kita, atau diri kita kah yang menemui Tuhan? Nah, yang mana tadi? Pilih mana yuk kira-kira? Nah ini dirasakan berdasarkan pengalaman. Nah, pengalaman tadi Tuhan kan yang menemui, kita kan yang menemui tadi. Allah subhanahu wa ta'ala kah yang menemui, atau kita kah yang menemui? Allahu Akbar. Ini kan sini ini syaratnya lah. Ini perjumpaan antara es batu dan air. Siapa yang melarang es batu berjumpa air? Siapa yang melarang lagi? Nah, lalu di sana terjadi dialog di sana. Dari doa iftitah Allahu Akbar kabira sampai salam dialog, macam-macam dialog situ. Salat bukan perkara hanya gerak lahir, batang tubuh lahir, tidak. Salat tentu dengan pikiran, hati dan perasaan. Kalau terjadi dialog, mana dialognya? Yaitu pintu aras yang keenam, pintu sirullah. Terjadi dialog Tuhan dengan hambanya. Pintu aras kan ada yang ketujuh pintunya. Yang keenam adalah sirullah. Di sana si aku tadi berdialog dengan Pak Asnawi. Si aku tadi berdialog dengan Pak Ijab. Laksana air berdialog dengan es batu. Nah, air dan es batu. Dua kah air es batu tuh, dua kah orangnya? Dua katanya, syirik tuh, syirik, iya kah? Es batu dan air katanya dua. Ya. Nah, dua katanya, es batu ada, air ada, syirik. Ya kan? Asal jangan ganggu orang tadi. Nah, ini masalah hakikat, masalah perasaan kita. Jangan perasaan, kecintaan kita ungkapkan dengan orang lain. Orang lain kadang ngerti juga. Walaupun betapa besar cinta kita terjalin dengan kekasih, kita ceritakan pada orang lain kadang ngerti. Karena ini hubungan engkau dengan kekasih. Orang lain kadang ngerti juga. Bagaimana keintiman hubungan cinta kasih kita dengan Tuhan, orang lain kadang ngerti juga. Karena itu ungkapan perasaan. Nah, kada semua orang mengerti perasaanmu tadi. Nah, lalu disinilah terjalin dialog. Ini terjadi dialog. Karena di dalam sholat itu, karena tujuan sholat adalah untuk menuju Allah, untuk sampai kepada Allah. Sholat bukan hanya perkara gerak lahir, berdiri batu, rukuk, sujud, salam, bukan hanya itu. Tapi tujuan daripada sholat yaitu untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Itulah kerinduan orang nang sholat. Katanya orang nang sholat berarti kada sampai ilmunya, itu pada sholat lagi. Nah sebenarnya tujuannya tadi kerinduan kepada Tuhan, terjalin dialog di sana, hubungan kecintaannya dengan Tuhannya. Nah, hubungan dialog di sana. Tujuan engkau sholat apa? Nah, kan terjadi dialog interaksi antara es batu dan air. Terjadi antara dialog aku dengan diri engkau, Asnawi, dan terjadi dialog di sana. Si aku tadi sentral pemerintahan, karena tubuh ini tadi adalah mahligai, kekuasaan singgasana Allah. Ada tubuh singgasana terluar daripada mahligai Allah, kemudian hati, kemudian ada fuad, hati kecil, kan masih ingat kemana ada yang kemudian ada sogipah, ada sirullah, pintu aras yang ketujuh yaitu Allah tadi semayam mana pintunya aku, sampailah kepada Tuhan. Maka ketika engkau menembus mahligai ini, masuk ke sidratul muntaha tadi. Nah sidratul muntaha tadi apa? Sidratul muntaha, kesadaran yang tinggi, memasukilah diri daripada tahapan ma'rifat, diberi Tuhan musyahadah, dapat melihat keelokan zatnya Allah tadi. Nah, lalu dimasukkan Tuhan dalam mahligai singgasana, namanya singgasana. Nah, singgasana Allah, singgasana Allah tadi, ini singgasana, bagian tubuh terluar singgasana. Ini terasnya, ini teras di sini, anggaplah ini teras. Nah, Allah hendak berjumpa Allah tadi, maka dalam salatul mi'rajul mu'minin, Allah masuk kita kepada mahligai singgasana Allah. Masuk mahligai singgasana Allah, bagian terluar tadi daripada alam nih singgasana termasuk mahligai. Masuklah kita ke mahligai, pintu yang pertama mahligai tadi. Nah, sampai masuk ke pintu aras yang keenam, namanya sirullah. Masuk lagi, maka sampailah engkau kepada pintu aras yang ketujuh. Di sanalah Tuhan bersemayam, Tuhan yang bersama kamu tadi. Sanalah aku, kata Tuhan. Nah ini di dalam salat Allahu Akbar, masuk dari mahligai pertama, mahligai hingga sana, kekuasaan, kebesaran Allah tadi. Dari mahligai ini kerajaan tadi, mahligai hingga sana, sampailah engkau kepada aku. Sampailah kira-kira atau anunya petanya dulu, petanya ditulis, nah petanya. Mahligai pertama yang dilewati, dan melewati tubuh, hati. Nah, kemudian ada bagian-bagian di situ. Sudah kalau itu ada kalau kemarin hadisnya tadi. Nah. Maka tujuan sholat, kata Allah, adalah mengingatku. Si aku tadi bukan hanya diingat. Nah, mengingat itu kan bahasa sederhana. Mengingat aku, kalau pada kenal aku, pada berjumpa aku, maka bertemulah si Pak Asnawi ini tadi denganku. Jadi jaraknya bagaimana tuh? Jaraknya tadi pertemuan engkau dan aku. Ceritanya sholat tadi pertemuan engkau dan aku. Sebenarnya aku tadi bersama, aku nang bersama kamu nih yang dijumpai. Bukan aku yang belum hadir, bukan. Aku yang bersamamu. Allah nih selalu hadir. Jangan kada jarang hadir. Ini Allah nih, aku selalu bersama kamu. Nah, ini nang ditemui. Jadi akunya selalu hadir. Kalau akunya jarang hadir tuh lain Tuhan. Akunya selalu hadir, akunya selalu ada. Nah, akunya yang selalu ada inilah yang dijumpai. Lewat mana? Lewat mahligainya ini kekuasaannya singgasana, ini kekuasaannya diri. Bukan Tuhan, ini bukan. Ini zatnya tadi. Nah, lewat dibukakan Allah daripada zatnya. Jadi mahligainya ini daripada zat Allah juga, termasuk hatimu.
hati kecil fuadmu tadi itu termasuk. Nah di sanalah pintunya masuk. Pintu kan kita sama hendak bertemu kan sama tamu sultan, lalu ada istananya. Nah istananya kalau Allah disebut dengan Baitullah. Nah, disebut Hadratullah. Nah Hadratullah tadi, Hadratullah itu kekuasaan Tuhan, singgasana Tuhan. Nah, singgasana Tuhan. Karena kenapa? Tuhan tadi bersama kamu di mana saja kamu berada, dan kemana engkau hadapkan ini tadi mahliga ini, kemana aja kita mahliga ini kita hadapkan, ke timur ke barat, tetap aku juga nang ada jar Tuhan bersama kamu, tetap yang kau lihat tadi wajahku. Jadi ketika kita diri ini cermin, maka yang dilihat tuh aku. Adakah engkau melihat aku di dalam cermin tadi? Aku kan di dalam cermin. Pejab, aku kan di dalam cermin tuh, iya kah lain kah? Aku lah di dalam cermin tuh. Kalau aku itu berarti, nah ini dua kata Pejab nih. Nah, di dalam cermin ada, nang melihat cermin ada, nang mana yang benar nih? Nah, iyalah di dalam cermin kah aku, di luar cermin kah aku? Nah, jadi aku tadi tidak bertempat di luar di dalam. Nah, aku kada bertempat di luar, kada bertempat di dalam. Karena Tuhan tadi kada bertempat, cuma berserta kamu. Bila mahliga ini, mahligainya tadi lalu diberi namanya ya tadi Pak Asnawi. Nah mahligainya, mahligai tadi makhluknya, bahasa makhluk tadi atau alam diri tadi. Karena terdapat tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah itu pada alam semesta dan juga pada dirimu sendiri. Jadi ada aku jar Tuhan, beserta alam, beserta kamu tuh ada aku. Nah, kalau ke alam ke jauhan kita ke gunung kemana-mana tadi, maka aku yang beserta kamu. Maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, untuk mengingatku tadi. Sebelum mengingatku tadi, tentu engkau berjumpa dengan aku. Allahu Akbar. Ini membuka seluruh daripada alam, membuka daripada seluruh singgasana. Ini terbuka aras, terbuka pintu aras. Jadi sebenarnya ketika seorang muslim itu sholat terbuka, sampai ke langit ketujuh terbuka. Itu sholat yang sebenarnya tadi terbuka. Terlihat seluruh istana mahligai Allah. Ada Tuhannya. Kalau belum terbuka dinding tadi ya alam tadi termasuk Tuhan yang bersemayam di aras di langit yang ketujuh tuh nah terbuka sebenarnya. Terbuka. Nah, langit yang ketujuh tadi terbuka, pintu aras tadi terbuka, dan melihatlah dia dengan Tuhannya. Laksana cermin tadi nah melihat di cermin. Oh inikah wajahku jar Pejab. Nah oh inikah wajahku. Wajahku tadi nampak di cermin. Biar nampak di dalam cermin tadi lain juga wajahku, cuma kada lain daripada wajahku. Nah itu bahasa mantik namanya. Iya kan? Di dalam cermin itu, cermin bukan wajahku, cuma cermin tadi menunjukkan keelokan wajahku. Kalau hendak melihat wajahku, lihat di cermin. Lalu nampak di dalam cermin tadi wajahku. Dan walaupun itu wajahku, tapi bukan wajahku. Iyalah tuh. Cermin tadi nyata bukan wajahku. Nah, cuma kalau hendak melihat wajahku, lihat di cermin. Nampak di dalam cermin tadi wajahku. Dan walaupun nampak, itu benar kada wajahku? Iya benar. Cuma bukan wajahku. Biar bukan wajahku tetapi wajahku juga itu. Nah kalau diganti, nah paham-paham kadang-kadang itu kita kayak apa bahasanya, ya jalani, menjalani ini tadi yang penting. Nah menjalani, kalau cari paham, ya kalau cari paham, kalau kada jalani bagaimana? Kalau hendak melihat wajahku, maka lihatlah di cermin. Kalau hendak melihat wajahku, ya Allah, lihat pada alam, lihat pada dirimu.
Nampak tuh di cermin tadi, nah itu wajahku, kata Tuhan. Dan wajahku yang kau lihat di cermin tadi bukan wajahku, tapi tidak lain nang bukan tadi, iya wajahku juga. Nah kan bingung kita. Coba bang dilihat di situ di jalan nih, nah macam kita tuh ke cermin, di cermin lihat di cermin di monitor tuh kan. Kalau hendak melihat rupaku, lama kada melihat wajahku nih. Bagaimanakah wajahku? Saking mengenal dirinya tadi. Siapa yang mengenal dirinya tentu dia kenal dengan wajahnya. Siapa yang mengenal Tuhannya tentu kenal wajah Tuhannya. Masa kada kenal wajah Tuhannya? Siapa yang mengenal dirinya tentu berarti melihat rupanya sendiri. Siapa yang melihat rupanya, nah, maka melihatlah wajah Tuhannya. Lalu kita kalau hendak bercermin diri, melihat di layar monitor itu nampak kalau wajah kita. Iyalah wajah kita itu wajah. Iya kalau iya. Benar. Nah, didalami lagi benar, iyakah? Ternyata bukan. Dan walaupun bukan, iya wajah kita juga itu. Nah, wajah kita juga. Cermin tadi. Itulah cermin tadi. Nah, cermin menunjukkan apa yang semestinya dia nampakkan. Cermin itu nah menunjukkan apa yang semestinya dia tampakkan. Bilanya ada tuh ditampakkannya tuh, bila tiada coba aja nang kada dasar tidak ada. Kalau memang wujud memang nampak. Kalau dasar ada kan dia nampak memantulkan. Begitu pula cincin permata. Di mana kita mencari cahayanya? Di luar kah cahayanya tuh di dalam kah? Ini kan ada cincin permata. Di mana cahayanya? Di luar kah di dalam kah? Cahayanya tuh di mana? Nah, misalnya cari cahayanya. Kalau permatanya ada, tadi cuma cahayanya di mana? Di luar kah di dalam kah? Begitu pula Allah, tidak di luar, tidak di dalam, tidak di dalam cermin, tidak di luar cermin, ya kan? Orangnya nih di mana bijak, di dalam cermin kah, di luar cermin kah, cerminnya kah? Orangnya nih mana? Orangnya dari mana? Di luar cermin kah, di dalam cermin kah? Atau cermin kah? Nah, di luar cermin. Nah, karena cerminnya nih diri tadi. Cermin ini orangnya kah? Cerminnya aku kah? Nah, di dalam cerminnya aku kah? Atau di luar cermin kah aku? Jangan memikirkan di luar di dalam. Nah, ya kan? Maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ingat dengan aku. Ini kan diri ini cermin. Ini cermin. Diri ini cermin. Nah, diri ini cermin. Lalu kita bercermin dengan diri tadi. Karena diri manusia dan alam semesta disebut para sufi tadi alam cerminan Tuhan. Bila hendak melihat Tuhan, lihatlah timur dan barat. Karena di sanalah wajah Allah. Timur dan barat tadi itu tamsil misal cermin. Timur hadap barat. Nah, itu cermin. Apa yang kau lihat di timur dan di barat seharusnya yang kau lihat wajah Tuhan, wajah Allah. Karena Allah menyatakan demikian. Kalau hadis ini mungkin hadis palsu, kan ya? Oh ini katanya, nah ini hadis palsu, hadis lemah. Tapi ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, kada ada lemah-lemahnya, kada ada yang palsu-palsunya. Timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Kemana engkau menghadap di sana wajah Allah. Hadap timur, hadap barat. Masuk kita tadi ke mahligai. Masuk ke dalam cermin. Ini kan cermin tadi. Nah, mahligai singgah sana. Masuk kita ke dalam cermin tadi. Coba tuh ada dinding, ada cermin. Coba bang masuk ke dalam. Kalau bisa masuk ke dalam cermin tadi. Masuk ke dalam alam. Masuklah ke dalam diri yang paling terdalam. Sana ada mahligai tadi. Nah, mahligai terdalam. Aku bersama kamu. Ini kamu
Kamu kan bagian terluar, diri luar. Nah, kamu ada punya hati, maka masuki semuanya. Masuki tubuh, setelah tubuh masuki hati, masuki ke fuad, masuki ke hati kecil, masuki ke surullah, masuklah ke pintu aku. Nah, di sanalah engkau berjumpa denganku tadi. Kalau kada sampai ke aku, ini kada sampai ke Tuhan, maka tertahan di pintu sirullah, pintu Nur Muhammad aja tertahan-tahan. Maka aja Tuhan sampai ke pintu aku, nah masuk sana. Nah ini namanya masuk tadi. Bukan Tuhan bertempat kada. Bahasa masuk tuh ilmu tadi di dalam musyahadah. Sampailah engkau kepadaku. Lalu disebut masuk. Masuk tadi, bukan masuk kepada suatu tempat kada. Karena aku tadi tidak di dalam, tidak di luar daripada dirimu, tidak. Jadi aku tadi kada ada di dalam diri, di luar diri kada. Aku tadi bersama kamu. Nah, makanya bila ada papram ada aku. Nah, lalu dipanggil papram ada kada? Ya ada, saya. Atau aku ada. Nah, dipanggil namanya, yang menjawab itu aku sebenarnya. Bukan nama, tapi akulah pemilik nama. Akulah pemilik alam, akulah pemilik diri ini, akulah pemilik batang tubuh ini, akulah pemilik mahligai ini, akulah pemilik aras ini. Tadi si aku tadi. Maka akulah yang merajai alam semesta itu aku, merajai diri, merajai alam semesta. Maka akulah raja alam semesta, raja manusia. Manusia punya raja. Manusia tadi punya namanya papram, itu manusia. Rajanya aku, akunya bersama si dirimu. Mana aku tadi? Akunya tidak di luar, tidak di dalam. Tapi bagian dirimu tadi tiada lain daripada jatku, kembali kepada jat tadi. Jadi kandungan daripada es batu itu jat namanya. Sedangkan akunya tidak di luar, tidak di dalam. Nah, itu menunjukkan jatku tadi. Jadi bagian di luar tubuh, di dalam tubuh, hati, perasaan, pikiran kita nih, itu dimisrai oleh jat. Sedangkan akunya mana jangan dicari. Akunya ada, akunya beserta kamu. Si aku tadilah yang memperkenalkan inilah jatku kepada si manusia. Si aku tadi yang memperkenalkan. Inilah si manusia. Inilah aku, kata Tuhan tadi. Inilah aku. Maka timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Kemana engkau menghadap, di sana ada wajah Allah. Melihat di tembok, anggaplah itu cermin tadi. Nah, tembok. Mandang kepada diri. Mandang pada diri tadi, nah, anggap diri ini cermin. Dan nah, ada kan cerita tadi. Nah, ada tuh kita pernah berdoa macam ini. Nah, lalu ditanya oleh ponakannya tadi. Apa tadi? Kai tadi berdoa macam ini, Kai tadi berdoa macam ini. Apa maksudnya nih, menadah tangannya, apa maksudnya kayak gini? Lalu beliau menjawab, nih aku nih, nah cuai macam ini mengangkat tangan, aku melihat wajah Tuhanku. Bamin macam ini, kan seperti ini. Nah, dia tunduk tawadu karena melihat wajah Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saya meminta ke langit atau kemana, tapi saya ketika saya menengadahkan tangan seperti ini, saya melihat tangan ini laksana cermin. Yang saya lihat adalah wajah Allah. Yang kulihat adalah wajah Allah. Nah, wajah Allah. Jadi hakikat yang diajarkan pada kita mengangkat tangan ini melihat wajah Allah yang dilihat.
wajah Tuhan dilihat wajah Allah. Jadi ketika ba'amin itu wajah Allah Subhanahu wa taala yang dilihat. Melihat wajah Allah